Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathatin baliyah. Al-awwalu yarfa'ullahul barakata an kasbihim, wasani yusallitullahu alaihim sultanan zalima, wasalisu yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Jadi diterangkan di dalam salah satu kitab nanti akan tiba masa suatu zaman yang mana pada zaman itu para manusia, para umatnya Nabi itu sudah banyak yang lalai dan banyak sekali yang sudah tidak mau mendekat pada para alim ulama. Kalau manusia sudah banyak yang anti pada ulama, tidak mau mendekat kepada orang alim, ahli fikih, intinya ulama sudah dianggap sebagai kebutuhan saja. Kalau butuh datang ke ulama, kalau udah nggak butuh sudah tidak pernah datang sama sekali. Intinya nanti akan tiba zaman yang mana manusia itu sudah menganggap ulama ini tidak diutamakan atau tidak dipakai atau dibuat kebutuhan saja. Kalau zaman sudah seperti itu, katanya Nabi, maka Allah akan memberikan 3 macam cobaan. Nah, cobaan yang pertama itu Allah akan menghilangkan barokahnya hasil bekerja. Jadi manusia bekerja setiap hari mulai pagi, pulang petang, bahkan sampai pulang malam, bahkan sampai lembur-lembur, gak mengenal hujan, gak mengenal panas. Dia bekerja rajin, tapi sama Allah barokahnya itu dihilangkan. Nah sekarang barokahnya manusia bekerja ini sudah banyak yang dihilangkan oleh Allah. Hadis Nabi ini sudah terimplementasi pada zaman sekarang. Maka dari itu kita saja di zaman ini mengatakan uang 1 juta saja itu sekarang sudah dianggap uang 1000. Otomatis satu uang yang kita cari setiap hari ini barokahnya sama Allah sudah dihilangkan. Rezeki banyak, uang banyak, tapi uang itu, rezeki yang berupa uang itu ya cepatnya ini sangat super sekali. Intinya barokahnya bekerja itu dihilangkan oleh Allah. Ini kalau manusia sudah tidak mau mendekat lagi pada para alim ulama. Ini ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi, yang mana umat itu sudah banyak yang anti pada alim fikih, pada orang ahli fikih, ahli ilmu, dan para alim ulama. Lah ujian yang nomor 2 itu apa? Yang nomor 2 itu Allah akan memberi suatu cobaan, yaitu ujian yang mana wasani yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Yang kedua ini Allah akan memberikan suatu cobaan atau ujian. Allah akan memberikan suatu
sesuatu seorang pemimpin atau seorang pemimpin, entah pimpinan apa saja, pemimpin-pemimpin tersebut yaitu dari orang-orang yang berbuat zalim, dalam artian orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, arti dari zalim itu sendiri apa? Wad'u syai'in ila ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam arti kalau orang masih melakukan kezaliman, berarti orang tersebut secara hakiki orang tersebut masih tidak mempunyai keimanan yang tertancap dalam hati. Makanya kalau orang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, dia masih mau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita tinggal menilai saja zaman sekarang bagaimanakah para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin apa saja. Yang jelas kalau manusia sudah seperti ini, maka Allah akan memberikan cobaan, yaitu berupa pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kebalikan dari zalim itu waqu syai'in ila mahalihi. Kalau pemimpin yang tidak zalim, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian apapun yang dia janjikan pasti akan dilaksanakan, pasti akan direalisasikan, pasti akan diimplementasikan, karena dia bisa berbuat adil. Nah, kebalikan adil ini adalah zalim. Masya Allah. Lah yang nomor 3 ini yakhrujuna minat dunya bi ghairi iman, naudzubillah min dzalik. Kalau yang nomor 3 ini kita jangan sampai terjadi pada kita semuanya umat Islam, yakni Allah akan memberi cobaan, dia akan meninggal keluar dari dunia ini bi ghairi iman, naudzubillah min dzalik, yaitu akan dimatikan oleh Allah tanpa membawa iman, yakni dalam bahasa yang sudah kita kenal su'ul khotimah. Pungkasannya akhir hidup, akhir hayatnya ini dipungkasi dengan jelek, yakni dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harapkan setiap kita selesai sholat, doa yang kita minta kepada Allah yaitu Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harapan kita hidup di dunia ini, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, yaitu kita minta dengan akhir yang membawa Islam, akhir membawa iman, akhir dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penjelasan sedikit tentang hadis Nabi yang diterangkan di dalam suatu kitab, yaitu tentang zaman yang akan terjadi di umatnya Nabi kalau umatnya Nabi sudah menganggap para alim ulama, para alim fikih, para orang alim kita anggap sebagaimana halnya naudzubillah bahasa kerennya serbet. Kalau butuh kita datang, kalau tidak butuh kita buang. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa demikian? Karena sekarang bukan zamannya Nabi, sekarang zamannya para alim ulama. Nah, para alim ulama ini penerus para nabi, atau bahasanya al ulama warasatul anbiya. Jadi para alim ulama itu adalah penerus dari para nabi. Demikian penjelasan sedikit dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan sedikit ini bisa menjadikan menambahnya keimanan kita kepada Allah
dan juga menambah ilmu yang manfaat, dan semoga hidup kita di akhir zaman ini bisa lebih ikhtiyat atau berhati-hati, dan kita terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.